wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat RAM Official, akhirnya setelah 1 tahun kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama abang kita, Abang Robi Anugrah Marpaung, dan saya selaku host baru. Saya perkenalkan, saya Rahma, dan sebelum kita lanjut kepada konten sosialisasi edukasi kita tentang hukum, sebaiknya teman-teman boleh dong subscribe, like, dan komen, karena itu bisa menjadi bentuk apresiasi teman-teman kepada channel kita. Ada satu hal yang ingin kita bahas ini ya Bang, mengenai permasalahan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ya. Bagaimana menurut Abang bisa memaparkan tentang judul kita tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kembali menyapa kepada seluruh sahabat Ramlo Official dimanapun berada. Mohon maaf karena kita sudah lama tidak bersilaturahmi dalam channel ini, karena memang kondisi masing-masing kita dalam proses pemulihan dalam seluruh aspek aktiviti kita. Mudah-mudahan tidak ketemunya kita berapa bulan dan tahun yang lalu tidak mengurangi rasa kebersamaan, rasa persatuan di antara kita semua. Berkaitan dengan tema yang akan kita ulas hari ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi. Persoalan mediasi ini memang sudah kita bahas sebelumnya, udah ada konten tentang mediasi, tapi sekarang kita lebih membahas secara umum kemanfaatan tentang mediasi itu sendiri. Mediasi seperti teorinya, mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara perundingan yang dilakukan oleh para pihak, dengan catatan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Inilah sebenarnya cara terbaik yang harus kita lakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang lagi bersengketa. Musyawarah mufakat ini ciri khas Indonesia. Sekali lagi saya pertegas, musyawarah mufakat ini adalah ciri khas penyelesaian sengketa yang ada dan dimiliki oleh Indonesia saat ini sangat jauh dirasakan, sehingga orang lebih pada berlomba-lomba mengejar kepastian hukum itu melalui pengadilan. Apa yang terjadi dalam proses pengadilan, apa yang diinginkan banyak sekali yang tidak tercapai, seperti misalnya waktu dalam berproses di pengadilan itu sangat panjang. Dari tingkat pengadilan, misalnya pengadilan negeri, walau Mahkamah Agung sudah memberikan instruksi ke seluruh pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini pengadilan negeri, itu penyelesaian sengketa itu diberi waktu 6 bulan. Tapi dalam prakteknya penyelesaian sengketa di pengadilan itu bahkan bisa lebih dari 6 bulan. Itu dalam prakteknya. Yang kedua, di dalam proses pengadilan itu ada namanya upaya hukum. Ketika masyarakat sudah mengajukan gugatan ke pengadilan dan diperiksa di tingkat pertama tadi di pengadilan negeri, apabila putusan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ada upaya hukum yang diberikan kepada para pencari keadilan. Ada namanya banding, kasasi, ya. Ada upaya luar biasa namanya peninjauan kembali. Dari tingkat-tingkatan itu waktunya luar biasa, nggak kita bisa pahami kapan itu bisa kita temukan kepastian hukum. Contohnya di tingkat pengadilan tinggi bisa 3-5 bulan, bisa juga setahun. Ada namanya tadi kasasi, ya. Kasasi itu upaya ke Mahkamah Agung. Ya, ke Mahkamah Agung itu juga waktunya bisa tahunan. Ditambah lagi udah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tadi tingkat kasasi, putusan itu
berkekuatan hukum tetap itu bisa dieksekusi di tingkat Mahkamah Agung, dalam hal ini kasasi. Ada itu pun bisa melakukan upaya luar biasa namanya peninjauan kembali. Dipastikan waktunya juga bisa tahunan. Kalau kita akumulasi ya, dari tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi maupun peninjauan kembali, ini bisa makan waktu yang cukup panjang. Sehingga dampaknya dengan waktu yang cukup panjang itu, para pihak yang menginginkan upaya hukum itu, dia sangat lama menunggu kepastian itu. Lama dia menunggukan kepastian terhadap apa yang dia tuntut. Celakanya ketika udah ada kepastian di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, para pihak itu ada juga yang nakal. Dia mengajukan upaya kembali lagi, baik gugatan, banding, kasasi, diulangi lagi perkaranya, walaupun di dalam proses acaranya ada namanya ajas nebis in idem. Suatu perkara yang sudah diputus tidak boleh lagi diajukan dengan objek yang sama. Tapi itu tetap dilakukan dengan keinginan mengulur-ulur waktu atas kepastian itu. Tadi dampaknya apa? Pertama, waktu kita kebuang, pikiran kita kebuang, pasti terganggu pikiran. Akibatnya itu pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari pastinya terganggu. Uang kebuang, pikiran, waktu, pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga masyarakat pencari keadilan itu sesungguhnya bukannya mendapatkan solusi, tapi menambah masalah dengan proses peradilan kita saat ini. Mahkamah Agung dalam hal ini berupaya dalam penyelesaian perkara itu mengedepankan proses penyelesaian melalui yang namanya mediasi, diselesaikan oleh para pihak itu sendiri. Sehingga dengan proses mediasi itu, apa yang diinginkan beracara itu peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah itu bisa tercapai melalui tadi mediasi. Mediasi itu memiliki waktu yang jelas. Mediasi itu diberi waktu 30 hari. 30 hari sejak ditetapkan oleh para pihak proses mediasi itu. 30 hari. Setelah 30 hari itu wajib ada putusan, diterima atau tidak diterima proses musyawarah. Hasilnya itu sama dengan putusan pengadilan. Dia berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Kenapa bisa begitu? Karena azasnya ya, sebagaimana pasal 1338 ya KUH Perdata menyebutkan, segala bentuk kesepakatan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak itu menjadi undang-undang yang dibuat oleh para pihak dan berlaku bagi para pihak. Oleh karena itu, kalau masyarakat ingin menyelesaikan persoalannya, terutama dunia usaha ya, dunia usaha itu sangat penting ini memahami tentang proses mediasi agar sengketa yang terjadi di dalam proses usahanya tidak terganggu. Jangan gara-gara bersengketa pokoknya usaha utamanya itu terganggu, sehingga perusahaannya nggak bisa berjalan lagi, ya, nggak bisa memproduksi sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses sengketa yang terjadi antara perusahaan dan pihak rekanannya, ya bisa diusulkan melalui mediasi. Mediasi itu sendiri memiliki payung hukum. Payung hukumnya pertama ada Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Ada juga yang terbaru Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi melalui elektronik.
Di dalam perma ini tadi disebutkan ya, dalam proses mediasi itu tadi mediasi itu sendiri adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara bermusyawarah mufakat, mencari kesepakatan antara para pihak yang tujuannya tercapai perdamaian oleh kedua belah pihak. Waktunya ada 30 hari setelah mereka bersepakat untuk melakukan mediasi. Bisa juga kita tambah 30 hari itu kalau proses di dalam pengadilan. Jadi mediasi ini bisa juga dilakukan di luar pengadilan. Di dalam pengadilan bisa, di luar pengadilan bisa. Artinya pegangannya apa? Tadi itu kesepakatan para pihak. Kalau dia sudah bersepakat, maka nanti dibuatkan dalam bentuk perjanjian akta pendading namanya. Akta inilah yang mengikat kedua belah pihak menjadi undang-undang yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Gitu. Tadi akta dengan putusan pengadilan, akta mediasi, musyawarah tadi sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang putusan pengadilan tadi bertahun-tahun panjang waktunya dengan proses mediasi yang singkat, kekuatan hukumnya sama, nilainya sama dan bisa mengeksekusi atas putusan itu. Itulah kira-kira gambaran umum kenapa kita mengambil konten ini supaya masyarakat maupun dunia usaha lebih mengedepankan proses mediasi sebelum dia mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan. Agar apa? Agar sengketa yang dialaminya itu cepat terselesaikan dengan baik. Kira-kira itu, Bu Rama. Selanjutnya, ya proses mediasi ini tadi dilakukan oleh para pihak yang prosesnya itu dikelola oleh yang namanya mediator. Baik, itu tadi kemanfaatan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan melalui mediasi. Mediasi itu sendiri dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam Perma nomor 1 tahun 2016 maupun Perma nomor 3 tahun 2022 terdiri dari dua unsur. Pertama, mediator berasal dari hakim, ya. Mediatornya itu notabene seorang hakim. Nah, itu. Yang kedua, mediator di luar dari hakim namanya mediator non hakim. Nah, istilahnya itu mediator non hakim. Bagaimana bisa menjadi seorang mediator? Pastinya seorang mediator itu harus melalui namanya pelatihan mediator. Yang melakukan proses pelatihan ini pihak-pihak institusi yang bersertifikasi oleh Mahkamah Agung, sehingga pelatihan yang dia lakukan berproduk lahirnya seorang mediator. Itu unsur dari mediator. Mediator ada dua unsur. Pertama, mediator yang berasal dari hakim. Yang kedua, mediator non hakim. Kalau proses mediasi dilakukan oleh mediator hakim, maka prosesnya nggak boleh di luar dari pengadilan. Jadi proses mediasi itu harus dilakukan di dalam ruang lingkup pengadilan. Tapi kalau mediatornya dilakukan oleh mediator non hakim, maka proses mediasi itu boleh di luar pengadilan. Tapi dengan catatan harus disepakati oleh para pihak. Para pihaklah yang memutus di mana tempat dilakukannya mediasi. Karena seorang mediator itu sifatnya netral, tidak berpihak ke salah satu pihak. Dalam proses mediasi itu sifatnya tertutup, hanya ada para pihak, ada kedua belah pihak dan dibantu oleh mediator. Bisa terbuka kalau disepakati kedua belah pihak. Jadi dominan putusan mediasi itu berada di tangan kedua belah pihak, bukan di tangannya mediator. Tapi mediator itu berperan penting bagaimana caranya tercapai satu musyawarah mufakat
di antara kedua belah pihak. Jadi menetralisir kedua belah pihak itulah keahlian seorang mediator. Supaya ketegangan yang terjadi, kesalahpahaman atau salah persepsi antara kedua belah pihak itu dinetralisir oleh mediator, sehingga dalam proses mediasi ini tercapailah keinginan tadi musyawarah mufakat, terjadinya perdamaian. Nah, itu tadi proses mediasi. Siapa yang membantu proses mediasi? Seorang mediator. Begitulah prosesnya. Proses mediasi tadi waktunya 30 hari ya. Dalam putusannya itu berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi oleh para pihak. Itulah kira-kira beberapa tambahannya supaya pemirsa lebih mengutamakan dalam proses penyelesaian sengketa itu mengutamakan dengan cara mediasi. Karena mediasi tadi saya bilang inilah ciri khas Indonesia, menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat, bukan melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu adalah cara terakhir apabila kedua belah pihak tidak bersepakat atas sengketanya. Nanti ke depan mudah-mudahan hukum acara kita mengakomodir cara ini. Ke depan masyarakat mencari keadilan. Kalau dia mau mengajukan gugatan ke pengadilan, belum bisa mendaftar apabila belum berhadapan dengan mediator dan belum melakukan proses mediasi. Jadi sehingga dalam kacamata penegakan hukum ke depannya itu ya musyawarah mufakat itulah utamanya. Baru kita masuk ke pengadilan. Nah, ini sekarang Indonesia lagi getol-getolnya mengedepankan proses musyawarah mufakat. Jangankan proses perdata, proses pidana aja sekarang sudah bergeser. Kalau dulu setiap peristiwa pidana itu nggak boleh yang namanya berdamai. Berdamai itu hanya sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan putusan. Tapi sekarang udah ada pergeseran pemidanaan. Ada yang dinamakan namanya restoratif justice. Jadi penyelesaian sengketa pidana dengan cara mengembalikan peristiwanya. Jadi antara pelaku dan korban dikembalikan harmonisasi supaya tidak ada lagi sengketa di antara pelaku maupun korban dengan cara restoratif justice. Mungkin kedepannya walaupun restoratif justice itu dibatasi dengan tindak pidana ringan saja, ke depan bisa jadi dalam seluruh proses pidana dibuka ruang melalui restoratif justice. Nah, itu kira-kira paparan kita kepada seluruh sahabat RAM dimanapun berada. Penyelesaian masalah sengketa itu sangat baik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, bukan mengedepankan proses peradilan. Kira-kira itu. Oke, sahabat RAM, saya ingin mengkerucuti lagi nih dari apa yang telah dijelaskan oleh abang kita tadi tentang prosedur mediasi. Nah, dalam mediasi terdapat dua mediator ya. Yang pertama mediator hakim dan mediator non hakim. Untuk mediator hakim tidak boleh dilakukan di luar pengadilan. Nah, untuk mediator non hakim boleh saja dilakukan di luar, tetapi harus disepakati oleh kedua belah pihak tempatnya di mana dan harus dilakukan secara tertutup. Untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi seperti yang sudah dijelaskan abang kita tadi, saya ingin memaparkan sedikit kesimpulan dari sebegitu panjangnya, sebegitu menariknya permasalahan ini ya untuk kita ketahui. Yang pertama itu mediasi ini dilakukan untuk mendapatkan musyawarah mufakat. Nah, itu adalah ciri khas dari kita orang Indonesia. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, ada lebih baiknya kita harus menggunakan proses mediator karena proses ini sangat-sangat efisien. Kenapa dibilang sangat efisien? Karena
mengandung waktu sangat minim, yaitu waktu mediasinya sebanyak 30 hari, berbeda dengan sengketa penyelesaian melalui pengadilan yang bisa saja menghabiskan waktu yang panjang lebih dari 6 bulan. Nah, selain itu payung hukum dari proses mediasi ini yaitu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Perma nomor 3 tahun 2002 tentang mediasi. Nah, untuk kekuatan hukumnya, akta mediasi sama dengan putusan pengadilan, jadi tidak ada perbedaan untuk perbandingan kekuatan hukumnya, jadi sama saja ya teman-teman. Ada baiknya kita melakukan penyelesaian sengketa ini melalui mediasi saja, karena untuk waktunya yang sangat singkat dan efisien, tentunya juga bisa menghemat waktu teman-teman semuanya. Mungkin sekian pemaparan kita untuk masalah penyelesaian sengketa melalui mediasi ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Ram Law Office. Baik, sebelum ditutup ya, saya sekali lagi menyampaikan mudah-mudahan seluruh sahabat Ram Law Official dimanapun berada dalam kondisi sehat dan sukses dalam seluruh aktivitas yang dilakukan. Apabila ingin bertanya secara khusus tentang persoalan yang terjadi di seluruh sahabat RAM dimanapun berada, bisa melalui channel kita atau bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, dan terutama bisa ke kantor kita di Jalan Ketapang nomor 14 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan dengan komunikasi kita seluruh permasalahan sahabat RAM dimanapun berada tidak sampai kepada proses hukum, baik di tingkat kepolisian maupun ke pengadilan. Tadi sesuai dengan materi kita utamakan adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah ciri khas orang Indonesia, kita tetap budayakan, dan ini menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa pengadilan. Kira-kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi selama ini yang cukup perhatian terhadap channel ini. Banyak yang bertanya kapan dimulai lagi channel Ram Law Official, baik melalui YouTube kita dan khusus bertanya kepada saya. Alhamdulillah kali ini kita sudah mengakomodir. Insya Allah di kemudian hari Ram Law Official ini tetap berjaya. Mohon doanya dan saling mendukung untuk kebaikan kita bersama. Salam Cakrawala Hukum.